Oke, kembali lagi kita jumpa pada malam hari ini, ya, yaitu terkait dengan mata pelajaran sejarah Indonesia. Apa kabar hari ini, Nak? Baik, Pak. Sangat baik, Pak. Ya, kabar baik. Nah, sebelum kita mulai aktivitas pada hari ini, ada baiknya kita mengucap syukur yaitu kepada anak Bapak ya yang tergerak hatinya agar ya bersedia untuk memimpin doa pada awal kegiatan kita hari ini. Ya, Surah silakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan rahmat-Mu hari ini memberikan kami atas kehidupan dan juga kesehatan ya Bapak. Kami mengucap syukur dalam proses belajar dan mengajar kami ini Bapak. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa untuk syukur. Amin. Amin. Terima kasih kepada Surah telah memimpin doa. Ya. Oke. Halo Juan Siregar. Sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, Bapak tetap mengingatkan kepada semua anak-anak Bapak bahwasanya kita harus selalu yaitu mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Ya, apa itu? Nah, ini dia yang pertama. Ada baiknya anak-anak Bapak dalam melakukan aktivitas itu supaya mencuci tangan yang pertama, dan yang kedua itu menjaga jarak, dan yang ketiga itu tentunya anak-anak Bapak harus tetap menggunakan masker. Itu dia ya, ketika Anda bepergian atau meninggalkan rumah, hendaknya anak-anak Bapak menggunakan masker. Tujuannya itu adalah yaitu untuk memutus yaitu mata rantai COVID-19. Itu dia. Bisa ya? Nah, dalam pertemuan kita pada hari ini ya, materinya yaitu perlawanan rakyat terhadap Jepang. Nah, sebelum masuk ke sana tadi, sebelum masuk kita ke materinya ya, anak-anak Bapak sebelumnya sudah mempelajari yaitu apa-apa saja kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia. Ya, apa masih ada yang masih ingat materinya? Kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia. Apa masih ada yang mengingat materinya? Apa aja itu kebijakannya? Barangkali ada dalam bidang militer, ada dalam bidang politik, ada dalam bidang sosial, ya kan? Nah, itu kebijakan-kebijakannya. Contoh, dalam bidang militer itu hari itu ada organisasi yang dibentuk oleh Jepang, yaitu ada organisasi militer dan organisasi semi militer. Contohnya ada Heihu, ada PETA, ada Fujinkai, ya kan? Ada apa namanya itu Senendan, ada Gakutotai dan lain sebagainya. Itu dalam bidang militer. Itu minggu yang sebelumnya kita udah mempelajarinya. Nah, anak-anak Bapak pada kesempatan ini ya, pada hari ini kita akan mempelajari ya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari yaitu perlawanan rakyat terhadap Jepang. Nah, tujuan pembelajaran kita mempelajari materi ini bisa anak-anak Bapak perhatikan di slide-nya. Tujuan pembelajarannya, setelah Anda mengikuti proses pembelajaran melalui kegiatan daring ini, maka anak-anak Bapak diharapkan yang pertama, melalui pengamatan gambar pada slide PowerPoint, ya, peserta didik dapat mengidentifikasi dan bentuk perlawanan rakyat terhadap Jepang secara cermat dan kritis. Itu dia yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan tanya jawab. Melalui diskusi dan tanya jawab, ya, melalui diskusi dan tanya jawab, serta melalui eksplorasi internet, peserta didik dapat menganalisis penyebab perlawanan rakyat terhadap Jepang secara kritis. Ya. Kemudian, yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil laporan secara komunikatif dan
sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, nah ada baiknya ya Bapak membagi kelas ini dulu menjadi beberapa kelompok, karena dalam pembelajaran ini kita menggunakan diskusi tanya jawab ya. Sehingga yang pertama kita perlu membagi kelompoknya. Kelompok 1, dengar ya. Kelompok 1 itu ada si Dian, Jobman, Sandi, Julianto, Yohana. Udah jelas? Dalam kegiatan ini ya anak-anak Bapak nanti ya anak-anak Bapak melakukan diskusi yaitu terkait dengan slide yang sudah Bapak tampilkan tadi ya. Jadi anak-anak Bapak berdiskusi tentang bagaimana strategi perlawanan rakyat terhadap Jepang. Nah, kembali Bapak share screen, nah, perhatikan anak-anak Bapak. Pada slide ini sudah terlihat jelas ya bahwasanya di situ sudah nampak gambar itu ada gambar-gambar dari tokoh-tokoh pemimpin putra. Nah, jadi anak-anak Bapak nanti silakan mendiskusikan dengan teman-temannya yaitu perlawanan dengan strategi kooperatif itu bagaimana ya apa yang melatar belakangi sehingga langkah ini diambil. Ya, silakan didiskusikan dengan teman-temannya ya perlawanan dengan strategi kooperatif. Apakah ada contoh-contoh yang lain ya yang bisa kalian temukan seperti yang di gambar yang sudah dipampangkan bentuk-bentuk perlawanan dengan strategi kooperatif? Jika ada, boleh ada baiknya ditambah oleh kelompok untuk memperkaya materi yang sudah disajikan. Begitu ya. Nah, kemudian selama 15 menit nanti, ya, selama 15 menit nanti, anak-anak Bapak silahkan berdiskusi bersama anggota kelompoknya, yaitu melalui WA grup kelompok masing-masing. Itu dia, ya. Terkait dengan... Yang kedua, Pak. Oh, yang kedua, silakan. Perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Ya. Yang dilatar belakangi oleh karena kuatnya pemerintahan Jepang di dalam oposisi. Oleh karena itu, gerakan bawah tanah merupakan gerakan ilegal. Dengan didukungnya strategi gerakan bawah tanah ini, di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ternyata memberikan hasil yang memuaskan. Oke, ada yang mau menanggapi atau menambahkan apa yang disampaikan oleh kelompok 5 tadi? Silakan kelompok yang lain terkait dengan perlawanan melalui gerakan bawah tanah. Silakan. Sebutkan kelompok mana? Kelompok 4, nama saya Rinanda dari kelompok 4. Di sini saya mau memberi kesimpulan tentang perjuangan melalui gerakan bawah tanah atau non-kooperasi. Ya, silakan. Gerakan kelompok Sultan Syahrir, kelompok ini merupakan penduduk demokrasi parlementer model Eropa Barat dan menentang Jepang karena merupakan negara fasis. Mereka berjuang dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan strategi gerakan bawah tanah. Makanya disebut gerakan bawah tanah karena. Yang ketiga, kelompok pemuda Menteng 31. Kelompok ini dibentuk oleh sejumlah pemuda yang bekerja pada bagian propaganda Jepang. Kelompok ini bermarkas di Gedung Menteng 31 Jakarta. Secara resmi pendirian asrama ini dibiayai Jepang dengan maksud menggembleng para pemuda untuk menjadi alat mereka. Jadi itu taktik kerjasama yang dilakukan Jepang. Para pejuang melakukan perjuangan secara rahasianya itu melakukan dengan cara gerakan bawah tanah atau ilegal dan beberapa perjuangan lainnya. Oke, bagus. Udah tepat sekali kesimpulan yang diambil oleh kelompok 4 tadi yang disampaikan oleh Sirinanda. Kalau disebut gerakan bawah tanah bukan berarti mereka itu di bawah tanah ya, tapi gerakan secara sembunyi-sembunyi itu dia. Itu sehingga disebut gerakan mereka itu. Tentang mengapa Zainal Mustafa menentang pelaksanaan Seikrei. Ya. Jadi beliau menolak bekerja sama karena alasan adanya ketentuan Seikrei, yaitu sikap membungkuk ke arah timur
di pagi hari sebagai penghormatan terhadap Kaisar Jepang atau Tenno Haika. Gerakan Seikrai mirip gerakan ruku dalam sholat. Tidak hanya sebagai penghormatan, Seikrai juga sebagai pengakuan bahwa Kaisar Jepang adalah keturunan Dewa Matahari. Ya. Dalam ajaran Islam, tindakan itu berarti hal lain yang membuat beliau benci pada Jepang adalah tindakan kejam terhadap rakyat Indonesia. Jadi karena hal-hal itu makanya mengapa Zainal Mustafa menentang pelaksanaan Seikrai. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, ya nanti Anda melakukan kegiatan evaluasi, tapi sebelumnya kita simpulkan dulu dari kegiatan kita pada hari ini, itu terkait dengan perlawanan rakyat terhadap Jepang. Nah, tadi teman-temanmu masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya, apa yang didiskusikan bersama teman-temannya dan sudah dipresentasikan, ya luar biasa. Mudah-mudahan semua anak-anak Bapak sudah paham. Ya, jika masih belum paham, ada baiknya anak-anak Bapak bisa menggali lagi atau mengulang kembali materi yang tadi. Itu dia, ya. Nah, jadi untuk menguji pemahaman anak-anak Bapak nanti, silakan dikerjakan evaluasi, itu yang sudah Bapak bagikan link ya. Nah, karena diharapkan anak-anak Bapak nanti mengerjakan dengan serius, ya, jangan main kerjakannya, fokus terkait dengan materi yang kita pelajari tadi. Nah, sebelum kita menutup, ya ada baiknya kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira anak-anak Bapak ada yang bisa memberikan simpulan kegiatan kita pada hari ini? Silakan. Terkait dengan materi perlawanan rakyat terhadap Jepang. Ya, silakan Rinanda. Ya, kalau dari saya, Jepang ini sangat berdampak bagi Indonesia. Jadi pendudukan Jepang di Indonesia itu membuat merosotnya kualitas hidup masyarakat, kekurangan makanan rakyat, terpaksa makan umbi-umbian, pohon pisang, gitu, pepaya dan sebagainya. Akibatnya rakyat Indonesia kurang gizi, gairah kerja merosot, angka kematian meningkat, kelaparan terjadi di mana-mana, berbagai penyakit timbul seperti ya pokoknya sakit kulit dan sebagainya. Makanya sebagian besar rakyat di desa-desa itu terpaksa memakai pakaian yang dari karung goni. Pokoknya Jepang ini sangat berdampak buruk bagi Indonesia pada saat itu. Makanya rakyat itu melawan dengan cara sembunyi-sembunyi. Banyaklah dari pusat tenaga rakyat juga melakukan perlawanan, namun ternyata tidak terlalu berdampak baik. Oke, Seperti ada lagi itu. yang lain? Oke, terima kasih kepada Rinanda. Ada lagi yang lain yang mau menyimpulkan, menambahi? Saya, Pak. Ya, silakan Sura. Saya menambahkan sedikit, Pak. Ya, silakan. Oke. Yang saya simpulkan pada pelajaran kita hari ini adalah, Pak, mengapa peristiwa diam-diam itu terjadi? Menurut saya kan, Pak, bangsa Indonesia itu karena tidak mampu menghadapi Jepang secara langsung. Itu makanya mereka melakukan gerakan diam-diam. Dan dengan itu hasilnya memang bagus daripada mereka melawan langsung Jepang, Pak. Jadi itu adalah sekian menurut saya kesimpulan yang bisa saya sampaikan, Pak. Mengapa terjadinya gerakan diam-diam? Karena Indonesia tidak mampu. Oke, terima kasih ya. Jadi intinya seperti yang sudah disampaikan oleh kawanmu tadi, itu dia ya inti dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kenapa terjadi perlawanan? Berarti ada ketidakadilan atau kesenang-menangan atau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Jepang dengan yang dilakukan pada pelaksanaannya. Itu dia, karena mereka banyak janji-janji tetapi tidak ditepati, kan begitu dia. Itulah dia. Ya, sehingga muncul berbagai pemberontakan ataupun perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, dan tentunya ya dengan cara yang seperti ini minggu depan kita akan mempelajari materi yang baru lagi. Ya, silakan anak-anak Bapak mempelajari topik tersebut. Ya, sebelumnya silakan anak-anak Bapak ini sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita tetap mengucap syukur itu dengan
Kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kembali kami Tuhan mengucap syukur buat pada malam hari ini, buat segala nafas kehidupan Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan, kami masih dapat menjalani hari-hari kami hingga saat ini. Bapa menjadi masa depan bagi kami.